sudah dengar, kalau saudara belajar tokoh-tokoh Alkitab, saudara akan dengarkan kesaksian-kesaksian mereka dari Alkitab ini, tokoh-tokoh Alkitab. Dan banyak hal-hal yang kita dengar, kesaksian yang belum pernah kita alami, ada di dalam firman-Nya. Sebab itu saudara, kalau kita tidak percaya lagi, maka dia akan memberikan satu tanda kepada kita, di mana saat kita sakit, kita disembuhkan. Ada satu tanda kan saudara? Saudara, sebetulnya kalau saudara sakit dan saudara rindu ada jamahan Tuhan dan ada kesembuhan, iman itu sudah ada kepada saudara. Iman saat engkau perkatakan bukan lahir dari pikiranmu, tetapi jadi langsung. Dan pada saat engkau berkata, engkau tidak pernah ragu, dan itu akan terjadi. Contoh, sedang saudara sakit dan saudara perintahkan, dan pada saat saudara yakin dan pasti saudara sembuh dari sakit, dan saudara akan berkata, wow, luar biasa, bisa terjadi kesembuhan ini. Jadi saudara bisa praktek iman seperti itu. Sebetulnya tidak susah-susah amat saudara yang praktek seperti itu. Tetapi terkadang kita yang berpikir begini, kira-kira mau sembuh enggak? Nah, kadang-kadang kan akhirnya ragu, kira-kira enggak mau berdoa orang ini sembuh atau tidak. Soal sembuh atau tidak itu bukan urusan kita. Sebab itu saudara, mendoakan seseorang jangan jadikan beban. Kalau kita dipanggil untuk berdoa, jangan merasa terbebani. Tuhan, kira-kira sembuh enggak? Kalau sudah terbebani lebih dahulu, bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja? Artinya kita ragu terhadap kuasanya. Tetapi saat kita datang berdoa, serahkan kepada Tuhan, mau sembuh atau tidak, itu adalah urusan Tuhan. Kita hanya menjalankan apa yang Tuhan mau. Kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Selanjutnya kalau dia mau sembuhkan orang itu mujizat. Dan memberi kesembuhan itu adalah Tuhan, bukan kita. Sebab kalau nanti kita yang dibawa-bawa, kita akan menjadi sombong. Dan kemuliaan Tuhan itu tercuri. Orang akan mengagumi kita, orang akan berbondong-bondong mencari kita. Tetapi sebenarnya kuasa itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Sebab itu kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada kita, keselamatan itu pasti terjadi. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, dan jangan pernah putus asa. Selagi engkau ada di dalam tangan Tuhan, jangan pernah melepaskan dirimu. Selagi engkau ada di dalam genggamannya, jangan pernah engkau pergi jauh darinya. Kadang-kadang kita berkata begini, Tuhan, Engkau sudah membiarkan saya, Engkau sudah tidak lagi melihat saya. Sebenarnya kita yang sudah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu sayang kepada kita. Tetapi kita yang jauh dengan dia, kita yang meninggalkan dia. Sehingga apa salahnya Tuhan sampai kita marah? Apa salahnya Tuhan sampai kita tidak mau dengar lagi apa perkataannya? Padahal sebenarnya kita yang keliru. Coba mulai saat ini kita berpikir, Tuhan, saya sadar saya yang salah. Nah, saudara, mulai seperti itu. Artinya kita mau tahu atau mengerti kita salah atau tidak, langsung saja mengakui. Kan Tuhan lebih tahu. Tuhan akan berbelas kasihan. Dia akan mengasihi kita kalau dia tahu kita tidak bersalah, tetapi kita mengakuinya. Tapi saudara, itu adalah seorang yang sudah punya kasih yang besar. Kalau seperti itu, memiliki kasih yang besar, dia akan mengakui walaupun dia tidak bersalah. Dia akui itu di hadapan Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengangkat kita. Dia berbelas kasihan. Sebab itu keselamatan itu harus kita percaya ada di dalam kehidupan kita. Dan kita harus mendengarkan apa yang dia mau. Dan kita lihat ayat yang keempat, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, karunia-karunia itu dibagi-bagikannya, saudara. Jadi ada yang memiliki karunia kesembuhan dan lain sebagainya, saudara, sehingga akan mendapatkan dan kesaksian-kesaksian banyak orang. Ada begitu banyak mujizat agar supaya banyak orang yang diselamatkan dan percaya. Terjadilah keselamatan yang besar-besaran. Saudara, kita percaya bahwa kehidupan kita ini akan menyelamatkan banyak orang. Jangan kita berpikir bahwa hanya pribadi kita sendiri yang selamat. Mari kita berpikir untuk menyelamatkan satu